pertama klik create, kemudian next, lalu di company name klik dan ketik CV Buana Bakery. Kemudian pada address isi Jalan Indah Permai nomor 18. Kemudian isi phone number. Begitu untuk fax number juga. Lalu isi email address buanabakery@gmail.com. Kemudian klik next. Lalu current financial years-nya tulis 2022. Untuk conference months-nya Januari dan klik next. Lalu next lagi. Kemudian pilih yang pertama. Lalu next. Industrinya edit jadi retail. Kemudian look for-nya edit jadi bakery. Type of business, kemudian next. Lalu pilih command center. Ini adalah tampilan awal aplikasi ABSS. Kemudian klik setup preference pada sistem. Klik ideal in multiple currencies. Lalu oke. Kemudian di Windows unchecklist automatically. Kemudian ke sales, checklist one for duplicate. Kemudian untuk payment is due-nya in a given of day, discount day-nya 10, balance due day-nya 30, dan diskonnya 2. Lalu oke. Kemudian untuk security, user ID, lalu new, user ID-nya ketik Buana Bakery, lalu oke. Klik oke. Kemudian klik list, lalu currencies. United States dollar. Currencies kodenya ubah jadi IDR. Currencies name-nya ubah jadi rupiah. Untuk currency simbolnya ubah jadi Rp. Kemudian klik OK. Klik new, lalu currency kode, klik USD, currency name-nya klik United States dollar. Kemudian currency simbolnya ubah jadi US dollar. Kemudian exchange rate-nya tulis 15.599. Lalu klik OK. Kemudian untuk Singapura dolarnya klik edit. Lalu ubah exchange rate-nya menjadi 11.528. Kemudian klik OK. Close, lalu klik account list. Payroll check account, klik 2 kali lalu delete account. Last profit delete. Untuk cek account type, kemudian account name-nya ubah menjadi cash IDR, kemudian klik OK. Untuk petty cash-nya ubah account name-nya menjadi Bank BCA IDR, kemudian klik OK.
Untuk undeposit fund, ubah account number menjadi 3170, account name-nya ganti menjadi undeposit check, klik OK. Untuk account receivable trade debtor, account name-nya ubah menjadi trade debtor IDR, klik OK. Kemudian untuk ingredients, account name-nya ubah menjadi cake and snack, lalu OK. Untuk trade creditor, ubah account name-nya menjadi trade creditor IDR, lalu klik OK. Untuk monthly item purchase, account name-nya ubah menjadi cake and snack purchase, lalu klik OK. Klik new. Untuk account type-nya ubah bank, lalu account number-nya isi 2120. Untuk account name-nya tulis cash USD, kemudian klik OK. Untuk detailnya currency USD, klik OK. Currency exchange rate-nya cash USD, lalu klik OK. Klik new. Account type ubah menjadi bank, account number-nya 2130, account name-nya cash SGD. Untuk detailnya currency ubah menjadi SGD, lalu klik OK. Klik new lagi. Account type-nya bank, account number-nya 2150, account name-nya bank USD, kemudian detailnya currency ubah menjadi USD, klik OK. Klik new lagi. Account type-nya bank, account number-nya 2160, account name-nya bank SGD. Untuk detailnya currency ubah menjadi SGD, klik OK. Klik new. Account type-nya ubah menjadi account receivable, account number-nya 2210, account name-nya trade debtor USD. Untuk detailnya currency ubah menjadi USD, lalu OK. Klik new lagi. Untuk account type-nya pilih account receivable, account number-nya 2220, account name-nya trade debtors SGD. Kemudian detailnya currency ubah menjadi SGD, lalu OK. Kemudian klik new. Account type-nya account payable, account number-nya 2220, account name-nya trade creditors USD. Kemudian detailnya currency ubah menjadi USD, lalu OK. Klik new. Account type-nya yaitu account payable, account number-nya 2230, account name-nya trade creditor SGD, lalu detailnya currency ubah menjadi SGD, kemudian OK. Klik new lagi. Account type-nya ubah menjadi other liability, account number-nya 2340. Untuk account name-nya Fed clearing. Untuk detailnya langsung klik OK. Kemudian new. Account type-nya income, account number-nya 1102,
Untuk account name-nya jasa catering, lalu klik OK. Klik new lagi. Untuk account type-nya pilih other income, account number-nya 2000, account name-nya forest gain loss, lalu header account, oke. Klik new lagi, account type-nya other income, account number-nya 2100, account name-nya release gain loss forex, lalu oke. New lagi, untuk account type-nya ubah jadi other income, account number-nya 2200, account name-nya unreleased gain loss, kemudian forex, lalu oke. Close, lalu pilih list, kemudian pilih currency list. Untuk rupiah lokal, receivable account-nya payable account, lalu oke. Untuk United States dollar, receivable account-nya, untuk asset account ubah menjadi trade debtor USD. Untuk bank account-nya ubah menjadi cash USD. I change freight checklist, isi freight collected, I track deposit, isi dengan customer deposit, I give discount, isi dengan discount given. Untuk I assess checklist isi dengan late fee collect. Untuk payable account, pilih liability account-nya dengan trade creditor USD. Untuk bank account-nya pilih cash USD. Untuk I pay fetch, pilih fetch paid, I track deposit, pilih deposit paid. Untuk I take discount, pilih discount taken, I pay shares, pilih late fee paid, lalu oke. Untuk Singapura dollar, receivable account, untuk asset account pilih trade debtor USD. Untuk bank account-nya pilih cash USD, exchange rate-nya pilih freight paid, freight collection, attract deposit-nya pilih customer deposit, I give, pilih discount given. Lalu ke payable account, liability account pilih trade creditor SGD. Untuk bank account pilih cash SGD, I paid freight, pilih freight paid, I track deposit, pilih deposit paid, I taken discount, pilih discount taken, I pay shares, pilih late fee paid, lalu oke. Close, kemudian klik list, lalu text code VAT ubah menjadi teks kodenya menjadi PPN, description-nya jadi pajak pertambahan nilai, rate-nya ubah menjadi 10, lalu oke. Close, klik list, lalu job, klik new, job number-nya isi P, job name-nya produk, kemudian oke. Klik new, job number-nya J, job name-nya yaitu jasa, lalu klik oke. Kemudian close, klik list, kategori, klik new, kategori ID-nya yaitu L, enter, kategori name-nya klik lokal, lalu oke. Klik new, kategori ID
tulis O, kategori namanya overseas, lalu oke. Close, klik list, lalu custom list fleet name, price level untuk level A, tulis IDR, level B, tulis USD, dan level C, tulis SGD, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menginput data customer, supplier, dan employee. Itu ada di command center, ada di card file, dan card list. Terus kita klik new. Yang pertama kita input data customer. Customer pertama ada PT Tarumanegara dengan card ID C001. Yang beralamat di Jalan Bunga Balok 7 nomor 1 Bekasi. Currency-nya IDR. Selanjutnya kita pilih selling details. Cell layout-nya kita ganti no default, teksnya kita ganti PPN, dan item price levelnya kita ganti IDR. Setelah sudah kita klik OK. Lanjut customer kedua. Di sini ada Sunny dengan card ID C002 yang beralamat di Jalan Teratai Blok 8 nomor 10 Bekasi. Currency-nya tetap IDR. Lalu kita ke selling details. Cell layout-nya kita ganti menjadi no default, item price levelnya IDR, dan text code-nya PPN. Selanjutnya customer ketiga ada PT Mundur dengan card ID C003 yang beralamat di Jalan Ratu Blok 1 nomor 2 Bogor dengan currency-nya USD. Kita klik selling details, cell layout-nya no default, item price levelnya USD, dan text code-nya PPN. Kemudian customer keempat ada Bara dengan card ID-nya C004 yang beralamat di Jalan Raja Blok 11 nomor 20 Jakarta dengan currency-nya SGD. Lalu kita ke selling details. Cell layout yang tetap sama, no default, item price levelnya SGD, dan text code-nya PPM. Selanjutnya kita akan menginput supplier, tetap sama, diklik new. Card type-nya kita ganti supplier. Supplier pertama di sini ada PT Indomart dengan card ID-nya S001 yang beralamat di Jalan Siriwangi nomor 2 Jakarta. Currency-nya di sini PT Indomart itu IDR. Buying details, purchase layout-nya no default, dan teksnya menjadi PPN. Lanjut yang kedua ada PT Indah Lestari dengan card ID S002 yang beralamat di Jalan Lilin nomor 220 Bekasi dengan currency-nya IDR. Kemudian kita klik buying details. Di purchase layout-nya kita klik no default, dan text code-nya kita ganti PPN. Selanjutnya kita input data supplier ketiga PT Diana Bakery dengan card ID S003 yang beralamat di Jalan 12 nomor 112 Jakarta dengan currency-nya USD. Kemudian setelah itu kita klik buying details, purchase layout-nya kita ganti no default, dan text code-nya PPN. Supplier selanjutnya ada PT Arnolds dengan
card ID S004 yang beralamat di Jalan Harapan Baru nomor 3 Bekasi. Currency-nya SGD. Selanjutnya kita klik buying details, purchase layout-nya no default juga, text code-nya PPN juga. Selanjutnya kita akan input employee, tetap sama, klik new, card type-nya kita ganti employee. Yang pertama itu ada Stephanie dengan card ID E001 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 200 Jakarta. Currency-nya IDR. Info yang kedua ada Natasha Putri dengan card ID E002 yang beralamat di Perum Indah nomor 44 Jakarta. Currency-nya IDR. Setelah sudah, kita close. Lalu selanjutnya kita akan menginput account opening balance. Ada di setup, balance, account opening balance. Di sini sudah ada masing-masing akunnya, kita isi sesuai modul, yaitu kitchen equipment Rp71.015.940, akumulasi kitchen equipment itu 40 juta, ada store equipmentnya 15 juta, akumulasi store equipmentnya 842.440, buildingnya itu 130.996.180 rupiah, akumulasi depresiasi buildingnya itu 80 juta, cash IDR-nya 50 juta, cash USD-nya 1.650, cash USD exchange-nya itu 25.720.200 rupiah, cash SGD-nya itu 1.100, cash SGD exchange-nya itu 12.679.700, Bank BCA IDR-nya itu 125 juta, Bank USD-nya itu 1000, Bank USD exchange-nya itu 15.588.000, Bank SGD-nya itu 700, kemudian Bank SGD exchange-nya itu 8.068.900, trade debtors IDR-nya itu 17 juta, trade debtors USD-nya itu 550, trade debtors USD exchange-nya itu 8.057.3400, trade debtors SGD-nya itu 350, trade debtors SGD exchange-nya itu 4.034.450, cash box and containers-nya itu 5 juta, cake and snack-nya 30 juta, trade creditors IDR-nya itu 6 juta, trade creditors USD-nya 600, trade creditors USD exchange-nya 9.352.800, trade creditors SGD-nya 350, trade creditors SGD exchange-nya 4.034.450 rupiah. Kemudian owner Renaldi capitalnya 250 juta, owner Renaldi drawingnya 5 juta, dan retain earningnya itu 133.451.480 rupiah, dan di hasil akhirnya itu harus balance alias 0. Selanjutnya kita ke pencatatan saldo piutang, sama di setup, balance, kita pilih customer balance. Kita pilih yang pertama ada PT Tarumanegara dengan currency IDR. Kita ganti invoice-nya, namanya invoice 01, tanggalnya 27 Desember 2021. Nominalnya ada 10 juta, jobnya itu P, dan kategorinya O. Klik record. Text code-nya kita ganti NT. Lalu kita klik record.
Selanjutnya masih di IDR ada Sunny, Edsel, terus invoice-nya itu invoice 02 di tanggal 30 Desember 2021, nominalnya 7 juta, jobnya itu J, kategorinya itu L, text shotnya kita ganti NT, kemudian klik record. Selanjutnya di USD itu ada PT Mundur. Kita klik add cell, kita ganti invoice-nya invoice 03 di tanggal 28 Desember 2021, nominalnya 550, jobnya itu P, kategorinya itu O. Terus kita ganti text code-nya NT. Kita klik record. Selanjutnya di SGD itu ada bara, kita klik add cell, invoice-nya 04 di tanggal 30 Desember 2021, nominalnya 350, jobnya itu J, kategorinya itu O, text code-nya kita ganti NT. Lalu kita klik record. Setelah selesai semua, kita close. Selanjutnya pencatatan saldo hutang masih sama di balance, supplier, balance. Di sini yang pertama itu ada PT Indomart, invoice-nya itu 01 di tanggal 30 Desember 2021, nominalnya itu 3 juta, jobnya itu J, kategorinya itu O, dan text code-nya kita ganti NT. Kemudian klik record. Masih sama di IDR ada PT Indah Lestari, kita klik add purchase, invoice 02 di tanggal 30 Desember 2021, nominalnya 3 juta, jobnya P, kategorinya L, text code-nya NT. Kemudian kita klik record. Selanjutnya di USD itu ada PT Diana Bakery. Kita add purchase, invoice 03 di tanggal 30 Desember 2021 dengan nominal 600, jobnya J, kategorinya O, dan text code-nya NT. Selanjutnya di SGD ada PT Arnold's dengan invoice nomor 04 di tanggal 30 Desember 2021, nominalnya 350, jobnya J, kategorinya O, text code-nya NT. Kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke pencatat persediaan barang. Kita klik di modul inventory, kita klik list, kita klik new. Kita input satu-satu. Yang pertama ada R001, item name-nya chocolate cake. Kita klik I buy this item, I sell this item, I inventory this item. I buy this itemnya itu akunnya 52000, I sell this itemnya itu 45000, I inventory this itemnya itu akunnya 12310. Selanjutnya kita ke buying details. Buying unitnya kita isi pieces, text code-nya kita NT, terus kita ke selling details. Best selling price-nya kita isi nominalnya 80.000, selling unitnya pieces, text code-nya NT. Kemudian yang di bawah USD-nya kita ganti USD-nya 5, SGD-nya 6,93. Yang lainnya kita ganti jadi 0. Selanjutnya ada yang kelewat 5.000. Selanjutnya kita input yang kedua, ada R002 dengan item name cheesecake. I buy this itemnya di akun 52000, I sell this itemnya di akun 45000, dan I inventory this itemnya di akun 12310. Best selling price-nya itu 95.000 dengan USD-nya 6, SGD-nya 8,24. Selanjutnya yang ketiga
ada R003 Black Forest, I buy list itemnya sama 52.000, I sell list itemnya 45.000, I inventory list itemnya 1, 2, 3, 10 dengan nominalnya 110.000, USD-nya 7, SGD-nya 9,54. Selanjutnya R004 paket snack, I buy list itemnya masih sama, I sell list itemnya juga sama, I inventory list itemnya juga sama. Lalu ke selling details, itu nominalnya itu 140.000 dengan USD-nya 9 dan SGD-nya 12,14. Selanjutnya R05 roti gandum premium, I buy list item sama, I sell list item sama, I inventory list item sama. Selanjutnya kita ke selling details, nominalnya 120.000 dengan USD-nya 8, SGD-nya 10,41. Setelah selesai kita klik close. Selanjutnya kita input opening balance persediaannya, itu di count inventory. Kita klik countnya itu si coklat cake-nya itu 45, cheesecake-nya 50, black forest-nya 55, pakai snack 60, roti gandum premiumnya 60. Kita klik adjust inventory, kita masukin nominalnya. Coklat itu 80.000, R02 95.000, R03 110.000, R04 140.000, R05 itu 120.000. Kategorinya kita pilih L, kemudian kita klik record. Nah, untuk melihat jurnal dari adjust inventory-nya itu kita klik Ctrl plus R. Transaksi pertama yaitu sales enter sales, kemudian customernya Sunny, termsnya jangan lupa diganti dengan COD, kemudian jobnya diganti P, dan kategorinya diganti dengan L. Kemudian record. Transaksi kedua sama, sales enter sales, kemudian klik change to invoice. Customernya jangan lupa diganti jadi Sunny, kemudian termsnya juga diganti dengan COD karena ini penjualan tunai. Kemudian jangan lupa teks inklusifnya kita juga checklist dengan invoice-nya FJ007 dengan tanggal yang sudah tertera di soal juga. Kemudian deskripsinya kita ganti jadi jasa catering. Dengan akunnya kita cari jasa catering itu 41102 dengan jumlah 4.200.000. Kemudian jobnya kita ganti J, teksnya tetap NT atau non teks, kemudian kategorinya jadi L. Kemudian klik record. Untuk transaksi selanjutnya masih sama, sales enter sales. Customer kita ganti jadi PT mundur. Termsnya jangan lupa diganti juga dengan COD karena masih penjualan tunai. Teks inklusnya di nonaktifin. Terus layoutnya kita ganti dengan item. Invoice-nya sama dengan FJ002. Tanggalnya tanggal 7 Januari 2022. Item numbernya R001 coklat cake. Jobnya ganti jadi P. Ini sesuai dengan transaksi yang tertera. Jobnya juga diganti dengan P. Kemudian kategorinya ini kita ganti jadi O. Kemudian klik record. Untuk transaksi selanjutnya masih sama, sales enter sales. Kemudian customernya diganti dari Bara, termsnya kita ganti dengan COD.
kemudian klik OK. Layoutnya jangan lupa diganti menjadi item. Invoice-nya diisi sesuai dengan transaksi, yaitu FJ003. Tanggalnya 9 Januari 2022. Ship-nya 15. Item number-nya R004. Job-nya kita ganti jadi P atau produk. Kemudian kategori kita ganti O. Dan lalu record. Untuk transaksi kelima masih sama, sales enter sales, kemudian change to invoice, customernya kita ganti jadi PT Tarumanegara, termnya juga kita ganti jadi day of month after EOM, sama seperti soal. Discount date-nya juga masih sama, kemudian klik OK. Jangan lupa layout selalu kita ganti jadi item. Kemudian invoice juga diganti sesuai soal, yaitu FJ004. Tanggalnya juga diganti jadi 15 Januari 2022. Ship-nya juga sesuai dengan soal R001. Job-nya kita ganti jadi P atau produk. Dan jangan lupa teksnya juga diganti jadi PPN. Jobnya kita ganti juga dengan P dan teksnya kita ganti ke PPN. Isi sesuai dengan soal yang tertera. Kemudian jangan lupa kategorinya juga kita ganti jadi L atau lokal. Kemudian klik record. Untuk transaksi nomor 6 masih sama, sales enter sales, kemudian customer kita pilih jadi PT Mundur, termsnya juga masih sama, dan discount date-nya juga masih sama. Kemudian layoutnya lagi kita ganti jadi item, invoice-nya jadi FJ005 dan tanggalnya 16 Januari 2022. Ship-nya di sini kita tulis 2, item number-nya R001, job-nya kita ganti jadi P atau produk. Item number-nya R002, job-nya kita ganti jadi P juga. Jangan lupa teksnya juga masih PPN. Kemudian kategori kita ganti O. Kemudian boleh kita record. Pilih modul sales, lalu klik enter sales, pilih customer atas nama Bara, termin diganti EOM, diskon date-nya diubah menjadi 10 tahun, lalu klik OK, ubah layout menjadi item, lalu input data transaksi penjualan, invoice-nya diganti FJ006, tanggalnya 16 Januari 2022, shift-nya diisi jumlah yang dibeli, tap terus lalu klik item number, diisi dengan kode barang, lalu klik job, pilih produk, lalu ulangi seperti yang tadi sampai selesai. Katalognya diubah menjadi overseas. Jika sudah selesai, lalu klik record. Masuk ke laman modul purchase, lalu klik enter purchase, pilih nama supplier PT Indomaret, ubah termin menjadi COD, layout diubah menjadi item, lalu purchase diubah menjadi FB001, isi tanggal transaksinya 17 Januari 2022, kemudian kita isi format sesuai transaksi, bill diisi sesuai jumlah yang dibeli, lalu tap ke item number diisi dengan kode barang,
price-nya diisi dengan harga per satu barang, lalu tap ke diskon, persennya dihilangkan. Lalu klik job, pilih yang produk, teks diubah menjadi PPN. Karena pembeliannya ada 2 item, ulangi hal yang sama sampai selesai. Jika sudah, pilih katalog yang lokal, lalu klik record. Lanjut ke transaksi 9, masuk ke laman modul purchase, lalu klik enter purchase, pilih nama supplier PT Diana Bakery, ubah termin menjadi COD, layout diubah menjadi item, lalu purchase diubah menjadi FB002, isi tanggal sesuai transaksi 20 Januari 2022, kemudian kita isi formatnya sesuai transaksi, bill diisi sesuai jumlah yang dibeli, lalu tap ke item number diisi dengan kode barang, price-nya diisi dengan harga per satu barang, lalu tap ke diskon, hapus persennya, lalu klik job, pilih yang produk, teks diubah menjadi PPN. Karena pembeliannya ada 2 item, ulangi hal yang sama sampai selesai. Jika sudah, pilih kategori pilih yang oversay, lalu klik record, pilih modul purchase, lalu klik enter purchase, pilih nama supplier PT Arnold, ubah termin menjadi COD, layout diubah menjadi item, lalu purchase diubah menjadi FB003, tanggalnya masih sama jadi tidak perlu diubah, bill diisi sesuai dengan jumlah yang dibeli, lalu klik item number diisi dengan kode barang, price diisi dengan harga per satu barang, klik job, pilih yang produk, kemudian pilih kategori yang oversize. Jika sudah semua, klik record, pilih modul purchase, lalu klik enter purchase, pilih nama supplier PT Indah Lestari, layout diubah menjadi item, lalu purchase diubah menjadi FB004, tanggalnya 23 Januari 2022, billnya diisi dengan jumlah yang dibeli, tap lalu klik item number diisi dengan kode barang, price-nya diisi dengan harga per satu barang, lalu klik job, pilih yang produk, kemudian pilih katalog yang oversay. Jika sudah semua, klik record lalu klik cancel. Purchase, lalu klik enter purchase, pilih nama supplier PT Diana Bakery, termin diubah menjadi in a gift of day, diskonnya 10, balance today-nya 30, diskon for early payment-nya 2%, lalu klik OK, tampilan layout diubah menjadi item, lalu purchase diubah menjadi FB005, tanggalnya 25 Januari 2022, bill diisi sesuai dengan jumlah yang dibeli, tap lalu klik ke item number diisi dengan kode barang, price-nya diisi dengan harga per satu barang, lalu klik job, pilih yang produk karena ada 2 item, diulangi hal yang sama, kemudian pilih kategori yang oversay. Jika sudah sesuai semua dengan transaksi, klik record. Transaksi 13, pembelian kredit SGD. Kita masih di menu modul purchase, lalu kita pilih enter purchase, kita pilih supplier PT Arnold, kita ubah term menjadi in a given of day, diskon day-nya 10, balance today-nya 30, diskonnya 2%, klik OK. Lalu kita ubah layoutnya menjadi item, klik OK, dan tulis nomor invoice-nya dan tanggalnya, yaitu tanggal 26 Januari 2022. Kita isi bill-nya itu 3, item number-nya R001, coklat cake, harganya diubah menjadi $6,93, lalu job-nya yaitu produk.
Di bawahnya billnya ditulis 7, item numbernya R003, Black Forest, harga diganti dengan 9,54, jobnya itu produk. Kita klik kategorinya, diubah menjadi overseas, lalu record. Transaksi 14, pelunasan hutang, kita pilih pay bills, kita pilih suppliernya itu. Sebelumnya kita ubah akunnya menjadi Bank BCA, suppliernya PT Indah Lestari, kita isi nomor ceknya BKK 001, tanggalnya 27 Januari 2022, kita isi amountnya itu 3.440.000, lalu kita enter. Sampai out of balance-nya itu 0, lalu klik record. Transaksi 15 itu pelunasan piutang, kita pilih sales, lalu receive payment, kita ganti dulu case-nya menjadi Bank BCA IDR, kita pilih customer-nya PT Taruman Negara, kita isi amount reserve-nya itu 10 juta, payment method-nya itu cash, lalu kita isi invoice-nya itu INV 001 dan tanggalnya itu 27 Januari 2022. Lalu kita pilih yang totalnya 10 juta, kita enter sampai dengan out of balance-nya itu 0. Lalu kita klik record. Transaksi 16 itu retur pembelian, kita pilih ke purchase, kita klik enter purchase, lalu kita pilih suppliernya PT Arnolds, layoutnya diubah menjadi item, kita isi nomor invoice-nya itu PU 001, tanggal 28 Januari 2022, kita isi billnya menjadi -2, item numbernya R002 cheesecake, harganya diubah menjadi $8,24, jobnya itu produk. Kategorinya kita pilih overseas. Klik record. Transaksi 17 itu retur penjualan. Sebelumnya itu kita langsung pilih ke register, lalu kita pilih return and debit, kita pilih Arnold, lalu klik receive refund. Kita ubah tanggal
28 Januari 2022. Klik record. Kita close. Transaksi yang ke 17 yaitu retur penjualan. Kita pilih menu sales, enter sales. Kita pilih customernya itu Bara. Termnya kita ubah menjadi day of month after IOM. Diskon day-nya 10. Klik OK. Layoutnya diubah menjadi item. Invoice-nya PU002. Tanggalnya 28 Januari 2022. Kita isi sheet-nya menjadi -2. Item number-nya R002. Cheesecake. Jobnya kita ubah menjadi produk. Kategorinya kita isi dengan overseas. Klik record. Lalu kita ke register, kita pilih return and credit, kita pilih pay refund. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi 28 Januari 2022. Klik record. Kita close. Transaksi 18 yaitu kas masuk, kita pilih accounts, model account, lalu record journal entry. Kita isi general jurnalnya menjadi BKM 002, tanggalnya 29 Januari 2022. Memonya itu setoran pemilik. Akun yang didebit kita pilih cash, kita isi di kolom debit 50 juta. Lalu akun untuk kredit yaitu owner, shareholder, capital, kita isi di kolom kredit sebesar 50 juta juga, hingga out of balance-nya 0. Klik record. Kita masuk ke pilih mode akun, record journal entry, dan lalu checklist tag and select. Isikan data transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Lalu klik tombol record, modul inventory, adjust inventory. Lalu checklist tag and select, dan isikan data transaksi, proses sesuai dengan bukti transaksi. Dan yang terakhir, klik tombol record. Log, klik report, lalu klik index to report.
dan pilih akun, tekstil atau accrual, kemudian klik tombol customizer, lalu ubah tanggal periode menjadi 01/01 tahunnya 2012 dan tuh 31/01/2022, klik send. Lalu PDF. Jika ingin melihat laporan tanpa menyimpannya keadaan perangkat Anda dapat langsung mengklik tombol display. Maka di situ akan kelihatan tampilannya seperti apa. Lalu kita masuk ke profit dan loss accrual. Nah, di sini ke accounts, pilih profit and loss accrual, dan lalu kamu pilih dan klik customersnya, pilih record laporan untuk bulan Januarinya 2022-nya, dan terakhir kamu klik display. Klik akun, pilih akun section accrualnya, dan klik customer-nya, pilih record laporan di bulan Januari 2022, lalu terakhir klik display, klik akun, pilih standar balance sheet-nya, lalu kamu pilih klik customer, pilih record laporan untuk bulan Januari 2022, lalu yang terakhir klik display. Klik akun bankingnya, pilih cash disbursement-nya, pilih dan klik customersnya, lalu kamu pilih record laporan untuk bulan Januari 2022-nya, dan terakhir klik display. Klik bankingnya, pilih cash receipt, lalu kamu pilih dan klik customersnya, pilih record laporan untuk bulan Januari 2022 dan klik display. Panel report, klik sales, pilih sales customer summary ya, lalu kamu pilih dan klik customer-nya, pilih record laporan untuk bulan Januari 2022 dan klik display, maka dia akan muncul tampilannya seperti apa. Klik proses, pilih proses atau filler summary-nya, lalu kamu pilih dan klik kasusnya, pilih record laporan untuk di bulan Januari 2022. Yang terakhir klik display. Langsung kita masuk ke analisis laporan keuangan. Nah, langkah-langkah melihat analisis laporan keuangan itu seperti apa? Kita pada kotak dialog comment center-nya itu kita klik comment panel analysis. Lalu kamu pilih sales, klik tombol filter, lalu pilih option the his years actual only, pilih option all item, pilih select periode Januari, lalu kamu klik OK, kemudian tampil jendela analis sales. Nah, langsung pilih tab sales untuk melihat diagram penjualannya seperti apa. Maka di situ akan kelihatan
Dan langsung aja pilih tab margin untuk melihat tabel marginnya yang dihasilkan.